Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngobrol santai tentang kunci kebahagiaan. Seringkali kita tuh sibuk ya membandingkan diri dengan orang lain. Tetangga punya mobil baru, teman dapat jabatan, atau ada yang lain. Tapi kalau cuman lihat keluar, hasilnya cuman mimpi-mimpi teman-teman. Suka kayak ngejar bayangan sendiri. Kenapa? Soalnya pikiran kita lari ke hal yang nggak nyata, padahal yang benar-benar bisa kita kelola ya diri kita sendiri. Yang melihat ke dalam, dia akan terbangun, sadar siapa sebenarnya dirinya, apa tugasnya, dan apa yang mesti dilakukan. Dalam psikologi ada konsep anima dan animus, sisi feminin dan maskulin yang ada dalam setiap diri. Cowok biasanya punya sisi lembut, cewek juga bisa punya sisi tegas. Umumnya ya nggak kita sadari. Dari sinilah selera, tipe idaman, dan bahkan karakter bangsa bisa lahir. Ya istilahnya warisan budaya yang nggak kelihatan. Tapi hati-hati juga, ada bayangan gelap, ada shadow, sisi negatif dalam diri. Kadang kita nggak sadar, sisi jelek kita malah kita proyeksikan ke orang lain. Sebelum dituduh pelit, kita nuduh orang lain pelit. Sebelum dituduh bohong, kita nyari orang lain yang bohong. Ini defense mechanism menurut Freud, dan ini jelas bukan solusi. Makanya penting bagi kita untuk belajar pada diri sendiri untuk jujur, mengakui sisi negatif lalu mengelolanya dengan baik. Jangan malu punya kekurangan, tapi jangan menutupi dengan nyalain orang lain juga. Dari proses refleksi ini muncul diri yang lebih utuh yang disebut self, kepribadian matang, mampu memahami dan menerima seluruh potensi baik dan buruk. Menariknya, proses dewasa dan kepribadian ini juga mirip kayak naik tangga, dari anak-anak remaja, dewasa, sampai tua. Tiap tahap ada tantangannya sendiri. Anak-anak penuh semangat, remaja impulsif dan mencari identitas, dewasa mulai matang dan filosofis, tua sudah menurun fisik dan kesadarannya. Tapi bijaksana itu puncaknya di paruh baya. Jadi jangan sia-siakan tahap-tahap kehidupan. Manfaatkan sebaik mungkin untuk menjadi kepribadian yang utuh. Kadang kita mengalami progresi atau regresi. Mau naik kelas jadi orang baik tapi terhalang. Pengen bijak tapi lingkungan nggak mendukung. Nggak apa-apa. Kehidupan memang naik turun, yang penting tetap belajar dan berkembang. Nah, untuk mendukung kebahagiaan, Al-Quran dan hadis juga bicara soal bahagia. Dalam Al-Baqarah ayat 1-5, kunci meraih kebahagiaan sejati adalah keyakinan yang sempurna dan paripurna, iman kepada yang gaib, koneksi kuat dengan Allah, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Jangan ragu berikhtiar, serahkan harapan pada Allah, yakin sama takdir, dan syukuri apa yang sudah diberikan Allah. Ini semua menjadi satu perjalanan panjang untuk bahagia. Ada juga firman Allah, dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Quran surat An-Nisa 32, artinya stop membandingkan nasib. Semua orang punya kisah sendiri, tantangannya sendiri. Self-love, mencintai dan menerima diri sendiri, itu juga bagian dari syukur atas nikmat Allah. Jangan terjebak insecure yang enggak jelas. Dalam sebuah hadis, Rasulullah juga menyebutkan ada 4 indikator kebahagiaan. Pasangan yang saleh, anak yang berbakti, teman-teman yang baik, dan rezeki di daerah sendiri. Pasangan yang saleh bisa menguatkan iman dan akhlak, anak berbakti jadi penyambung amal, teman yang baik jadi penasehat, dan rezeki di tanah sendiri bikin hidup lebih nyaman. Ini benar gak ya? Al-Quran juga banyak bicara soal zikir dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai jalan meraih kebahagiaan. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Rod 28. Zikir itu ibarat charging jiwa. Karakter bahagia bukan cuma sekedar enjoy, tapi juga ridho, sabar, tawadhu, dan menerima segala keputusan Allah. Kebahagiaan yang
paripurna adalah saat kita mampu bersyukur di setiap kondisi, baik untung maupun rugi, baik sedih maupun senang, karena semua saling melengkapi. Kita jangan menahan-nahan masa lalu untuk pergi. Don't hold to someone who is living, otherwise you won't meet the one who is coming. Ya, jadi move on itu penting. Kalau terus pegang bayang-bayang lama, peluang baru bisa hilang. Justru kebahagiaan ada kemampuan untuk melanjutkan, untuk menerima apa yang sudah ada dan yang akan datang. Terakhir, kebahagiaan itu bukan sekedar niat, tapi aksi nyata. You are what you do, not what you say you will do. Jadi nggak cukup bilang mau jadi orang baik, tapi benar-benar lakukan kebahagiaan itu sekarang juga. Kebahagiaan hadir dari setiap langkah kecil dalam diri, bukan wacana kosong. Baik teman-teman, jadi kalau kalian mau bahagia, yuk mulai sekarang. Jangan cuma lihat keluar cari standar orang lain, tapi masuklah ke dalam diri sendiri. Kenali potensi dan kekurangan, kelola dengan bijak, erat hubungan dengan Allah, syukuri, nikmati, pilih lingkungan yang baik, dan wujudkan kebaikan dalam tindakan nyata. Begitu ya rumusnya, ndak rumit. Santai saja kayak ngobrol bareng. Ingat, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang jauh, melainkan yang mesti dibangun dalam diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.